Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali lagi di channel Central Kampus, pendamping kampus impian kalian. Pada kesempatan kali ini secara eksafet saya akan membahas seputar tutorial bagaimana pendaftaran dan rangkuman dari pendaftaran SNBP tahun 2023 besok yang sudah dimulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelum saya teruskan informasinya, silahkan share, like, dan komen, dan tentunya subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNBP, SNBTK, IPK maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp adik-adik jika dirasa video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya teruskan informasinya bagaimana tuh tahapan penting pendaftaran SNBP 2023. Teman-teman yang saat ini eligible siap-siap untuk mendaftar di SNBP, tapi jangan buru-buru karena biasanya pada hari ini di tanggal pendaftaran yang pertama seperti ini biasanya server akan mudah down, sehingga saran saya jangan mendaftar di waktu-waktu awal karena banyak yang mengakses. Saya nanti mendaftar di tanggal 14 hari ini sampai di tanggal 17 atau mungkin di 18 karena waktunya masih sekitar 2 minggu lagi ya adik. Nah, oke. Kemudian saya sampaikan bahwa untuk pendaftaran SNBP tahun 2023 ada sejumlah perubahan yang mungkin tidak sama dengan tahun 2022 kemarin. Baik, yang pertama teman-teman, pastikan teman-teman sudah membuat akun SNPMB. Jadi kalau belum punya silahkan buat dulu akun SNPMB-nya. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Login ke portal SNPMB atau snbp.bb3kemdikbud.go.id. Persyaratan diperbolehkan masuk di aplikasi SNBP 2023 adalah sudah memiliki akun, merupakan siswa eligible yang telah diisi nilainya secara lengkap dan difinalisasi melalui aplikasi PDSS oleh sekolah, merupakan siswa lulusan tahun 2023. Artinya teman-teman, adik-adik harus sudah lengkap atau sudah difinalisasi PDSS-nya oleh pihak sekolah. Kemudian yang kedua adalah merupakan lulusan siswa tahun 2023 ya. Sehingga kalau yang lulusan tahun 2021 dan tahun 2022 belum bisa mendaftar. Baik, ini tampilannya teman-teman. Nah, selanjutnya ketika adik-adik sudah nanti dari sini masuk email dan password akun SNPMB-nya, maka adik-adik akan otomatis masuk di portal validasi data siswa. Jadi sejumlah tanggungan dan cek kembali datanya diri kalian. Jadi di sini biodatanya ada mulai dari kontak, data orang tua, penghasilan yang diisikan ketika pembuatan akun SNPMB. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak sama, silahkan diedit saja di sini. Nah, nanti di akun SNPMB-nya otomatis akan berubah ya. Dan biodata, kemudian alamat dan sebagainya. Kemudian catatannya adalah jika memenuhi persyaratan siswa pendaftaran SNBP 2023 akan muncul halaman profil. Pastikan semua data sudah benar. Data selain jumlah tanggungan tidak bisa diperbaiki pada aplikasi pendaftaran SNBP. Isikan jumlah tanggungan orang tua. Jadi kalau tanggungan orang tua teman-teman itu adalah anaknya ya. Jadi kalau misalnya anaknya 2 ya berarti 2. Kalau 3 ya 3 ya. Sehingga yang perlu diisikan misalnya kalau kalian 1 ya diisikan 1. Jadi anaknya ya. Kemudian selanjutnya setelah dari sini, nah kemudian pemilihan program studi teman-teman. Nah, di sini program studinya sudah banyak sekali. Di sini juga ada jenjangnya. Kemudian juga sudah daftar politekniknya, jenjangnya, kemudian semuanya lengkap sudah seluruh Indonesia ya. Kemudian di sini yang pertama adalah yang perlu saya disampaikan adalah tekan menu pilihan. Yang kedua adalah pilihan PTN atau Politeknik Negeri, kemudian pilih program studi. Setelah itu, nah di sini sudah ada daya tampung pilihan 1, 2 dan sebagainya. Kemudian tidak ada perbatasan pilihan prodi berdasarkan jurusan. Jadi mau IPA, IPS dan bahasa bisa mendaftar ya. Kemudian pilihan maksimal 2 program studi setelah salah satu program PTN yang berada di provinsi yang sama dengan asal sekolah.
Jika hanya milih satu prodi, boleh memilih dimanapun. Tekan simpan dan semua pilihan jika pilihannya sudah benar. Jadi poinnya adalah memilih 2 program studi. Kalau kalian pengen memilih 2, maka adik-adik harus salah satunya program studi dan universitasnya berada di provinsi adik-adik sekolah. Jadi kalau misalnya milih satu prodi ya bisa di seluruh PTN yang ada di Indonesia. Silahkan klik pilihan 1 dan pilihan 2. Kalau misalnya saya milih pilihannya cuma satu, apakah boleh? Boleh adik-adik. Jadi nggak ada masalah jika adik-adik memilih satu program studi saja. Nah, kemudian yang 4 adalah pengisian portofolio. Jadi pengisian portofolio ini adalah khusus siswa-siswi yang memilih jurusan-jurusan yang mensyaratkan portofolio seperti kesenian, kemudian desain komunikasi dan sebagainya. Jadi nanti di situ sudah muncul apakah harus portofolio. Kemudian hanya untuk memilih jurusan seni olahraga, jurusan lain tidak perlu mengupload portofolio. Jadi kalau yang jurusan selain yang tidak disyaratkan portofolio, maka adik tidak perlu mengupload untuk portofolionya ya. Kemudian poinnya adalah ini, hanya diisi oleh siswa yang memiliki program seni olahraga dan mengharuskan portofolio, instruksi dan dokumen dapat diunduh melalui aplikasi. Jadi nanti kalian nggak boleh sembarangan aplikasinya seperti apa, kemudian format videonya seperti apa, portofolionya seperti apa, nggak boleh. Jadi di sini sudah bisa di download ya. Kemudian maksimal file 100 MB. Setelah berhasil diunggah, dokumen dapat kembali diunduh untuk pengecekan. Kemudian disarankan untuk menggunakan komputer saat melakukan unggah portofolio. Jadi kalau teman-teman, saran saya untuk pendaftaran SNPMB 2023 jangan menggunakan smartphone atau HP, silahkan menggunakan komputer atau laptop ya, dengan jaringan WiFi atau jaringan internetnya yang stabil tentunya. Kemudian selanjutnya, jangan unggah pada waktu terlalu mepet dengan penutupan pendaftaran SNBP ya. Jadi saran saya silahkan daftar di jam-jam yang longgar, kemudian di jam-jam yang tidak sibuk, bisa di jam 1 malam atau mungkin jam 3 malam, itu jauh lebih saya rekomendasikan. Nah, kemudian selanjutnya di poin 5 adalah pengisian prestasi kalau yang punya prestasi. Jadi kalau yang tidak punya nggak ada masalah. Tidak wajib jika sudah prestasi minimal tingkat kota, silakan diupload maksimal 3 prestasi. Jadi maksudnya tingkat kota ya tingkat kabupaten teman-teman. Bersifat opsional, dapat diakses melalui menu prestasi. Unggah maksimal 3 prestasi, tuliskan deskripsi yang cukup representatif. Kemudian unggahan dapat berupa PDF, PNG, JPG maksimal 100 MB. Jadi kalau teman-teman punya prestasinya 10, prestasinya 5, maka ini tidak diperbolehkan karena maksimal hanya 3. Silahkan pilih yang terbaik menurut kalian ya. Jadi misalnya punya prestasi 10, semuanya ada yang kabupaten, provinsi, maka nasional, maka pilih yang nasional saja supaya peluangnya jauh lebih besar. Dan selanjutnya adalah tahap yang keenam, adalah tahap akhir atau tahap finalisasi teman-teman. Jadi pastikan sudah yakin dan dicek berulang jika sudah finalisasi, data tidak dapat diubah dengan alasan apapun teman-teman. Sehingga di sini mohon membaca disclaimer dengan baik dan benar. Jika siswa sudah melakukan finalisasi, semua pengisian data pemilihan prodi tidak bisa diganti. Sehingga kalau kalian sudah benar, maka nanti pemilihannya ini tidak bisa diganti. Kalau belum difinalisasi maka bisa diganti ya. Kemudian siswanya hanya bisa melakukan finalisasi jika sudah mengisi jumlah tanggungan. Terakhir, kemudian kartu registrasi hanya bisa diunduh jika sudah melakukan finalisasi. Jadi ini yang tampilannya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah ini penampakan dari kartu peserta SNBP. Jangan sampai hilang teman-teman, sehingga ini bisa diunduh. Nanti akan tampil nomor peserta, siswa, kemudian ini SN, kemudian pilihan 1, pilihan 2 dan sebagainya. Nah, ini adalah tahapan lengkap untuk pendaftaran SNPMB tahun 2023. Nanti kalau misalnya kalian butuh tutorial, silahkan komen di kolom komentar. Kemungkinan secepatnya akan saya tutorialkan untuk adik-adik yang menginginkan jurusan-jurusan tertentu, dan nanti akan saya simulasikan bagaimana tahapan pendaftarannya jauh lebih nanti paham kalian ya.